Halo guys dan teman-teman, kali ini kita akan coba buat fan art Attack on Titan. Referensinya tentu diambil dari komik asli dari salah satu panelnya. Di sini saya mencoba untuk membuat proporsi dan anatomi itu menyerupai desain karakter yang asli, tetapi akan saya coba berikan render warna dan pencahayaan sebagai finishingnya. Sketsanya saya coba ikutin ya perbagian dari desain karakter pada komik tersebut. Di sini saya menggunakan garis dengan brush yang berwarna lebih gelap dari latar. Sebenarnya saya masih mencoba-coba memahami juga sambil membuat sketsa ini bagaimana sebenarnya proporsi dan anatomi desain karakter tersebut. Dan saya memulai di sini dari bagian sekitar mata, kemudian ke sekitar hidung, dan seterusnya. Tetapi kalau nanti kita lihat pada kelanjutannya, ternyata sketsa awal ini masih memerlukan revisi-revisi tertentu ketika sudah diberikan render pencahayaan dan warna. Ya, kita percepat saja proses sketsa ini. Walaupun ini bukan desain karakter yang realistik, tetapi saya juga melakukan flip horizontal untuk cek apakah bentuk sudah proporsional. Dalam arti kata, bagian sisi sebelah kanan dan kiri menjadi seimbang. Karena ini figurnya tampak frontal ke depan, sehingga membutuhkan cukup simetris bagian kanan dan kirinya. Untuk tahap berikutnya, sketsa mulai dirapikan dengan tinta yang lebih gelap. Ya, kemudian mulai masuk ke pewarnaan dasar. Di sini ketika membuat pewarnaan, saya memulainya dengan warna yang agak transparan, warna yang cukup blok terlebih dahulu, dengan perencanaan bahwa arah cahaya dari figur tersebut didapatkan dari sebelah kanan dan kiri. Tetapi sebelumnya ini adalah blok warna dasar dari objek tersebut. Ya, kita percepat saja. Kemudian saya coba tambahkan bagian gelap. Karena arah cahaya dari kanan dan kiri, maka bagian yang lebih gelap itu ada di sekitar tengah. Barangkali teman-teman juga bisa mengamati dari referensi-referensi pencahayaan yang ada pada karya-karya fotografi tertentu, atau teman-teman juga bisa bereksperimen dengan menggunakan cahaya dengan objek-objek yang nyata. Ya, ini kita percepat saja. Kemudian kita berikan warna highlightnya di sekitar pinggir kanan dan kiri dari figur tersebut. Sembari pada saat ini kita mulai memperbaiki beberapa detail dan melengkapi hal-hal yang tadi masih terlewatkan. Misalnya adalah bentuk gigi di samping kanan dan kiri dari figur tersebut. Tentu dalam hal ini kita mulai menggunakan brush yang lebih kecil dan warna spektrum yang lebih banyak. Oke, kita percepat saja untuk bagian ini. Untuk membuat lebih detail, seringkali kita bisa lakukan zoom in untuk memudahkan atau untuk meningkatkan kontrol terhadap bentuk dan goresan-goresan pen tabletnya lebih
terkendali. Warna-warna di sini sudah mulai semakin banyak ya. Saya kadang-kadang mengambil warna-warna dari sekitar figur tersebut, dan juga ada spektrum warna yang sudah disiapkan untuk sekiranya diperlukan warna-warna atau hue yang lain untuk ditambahkan pada gambar. Walaupun ini ditampilkan sosok figur ini frontal tampak depan dan kanan kirinya relatif hampir sama, tetapi saya tidak menduplikat dan di flip horizontal untuk seperbagian ya. Tujuannya ya saya berpikir ini akan lebih terlihat naturalis, realis, dan lebih nyata, lebih alami jika kanan dan kirinya saya tetap buat masing-masing. Untuk tahapan berikutnya digunakan level ya, sehingga tadi warna-warna atau pencahayaan yang secara keseluruhan masih agak transparan, masih agak tipis, itu bisa menjadi lebih opak. Dan di sini saya coba meningkatkan hue sehingga tampak lebih kontras bagian gelapnya maupun bagian terangnya maupun warnanya itu lebih nyata atau lebih padat terlihat. Nah, untuk tahapan berikutnya kembali lagi digunakan brush kecil untuk mulai membuat tekstur di tahapan ini. Jika sebelumnya yang dikejar itu adalah form atau bentuk volume keseluruhan, nah di sini perlahan-lahan mulai dibuat tekstur, baik itu serat-serat yang menyerupai otot maupun tekstur-tekstur pada bagian kulit ya. Karena ini gambar ini kan fokus sekali pada wajah, saya berpikir akan lebih baik jika kulit itu ada teksturnya juga, jadi tidak hanya gradasi-gradasi yang soft atau tampak blur seperti itu ya. Ini kita percepat saja teman-teman. Nah, pada gambar ini sebenarnya ada beberapa helai-helai rambut yang jatuh turun ke bawah. Awalnya saya berpikir agar helai-helai rambut itu saya buat di layer tersendiri pada bagian atas ya, tapi setelah dalam proses dikerjakan tampaknya lebih nyaman jika helai-helai rambut itu juga masih dalam layer yang hampir sama dengan layer wajah, karena itu akan saya berpikir itu akan membuat lebih tampak menyatu ya, ketika garis-garis dari rambut yang helaian yang turun ke bawah secara vertikal tersebut juga digarap bersamaan. Nah, kemudian ini ada satu yang berubah ya, karena awalnya tuh saya menggambar leher di bagian bawah, tapi ternyata setelah melihat lebih teliti, tampaknya dalam pose ini figurnya lehernya itu kalau nggak di belakang di atas, sehingga saya hilangkan pada akhirnya. Oke, kira-kira seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Sampai bertemu di video yang berikutnya.